Kita akan bahas alur cerita dari manhwa. Revenge of the Iron Blooded Swordman. Seperti judulnya, Revenge adalah komik menceritakan pembalasan dendam. Gue cuma bahas yang penting-pentingnya aja biar videonya lebih singkat. Dia adalah anjing pemburu keluarga Baskerville, bernama Fikir Baskerville. Hadiah atas kesetiaannya adalah eksekusi di bawah guillotine. Dia dipenggal dengan alat ini. Dia dijebak dan dituduh telah bekerja sama dengan iblis. Aku tidak akan lagi menjalani kehidupan sebagai anjing pemburu. Itu yang terlintas di pikirannya sebelum mati. Tidak disangka-sangka, dia mendapatkan kesempatan baru setelah kematiannya. Dia terlahir kembali dan menjadi bayi kecil. Matanya terbuka di merasa tubuhnya berat dan terlalu berisik di sekitar. Pikiran pertamanya adalah ini neraka. Di kediaman Baskerville, bayi-bayi dikumpulkan dalam satu ruangan. Ini adalah kepala keluarga Baskerville, Hugo Le Baskerville. Dia sedang mencari bayi spesian di antara bayi-bayi itu, sampai bertemu MC kita yang masih bayi tapi dia hanya menggapnya sampan. Mata Fikir bersinar merah terang. Dia adalah dalang yang menjebakku dan mengeksekusiku. Hugo Le Baskerville, dia terlihat lebih muda, sekarang aku yakin. Aku pikir Van Baskerville kembali ketika aku masih bayi. MC dulu hidup sebagai anjing pemburu. Anjing harus setia menjalankan tugasnya seperti pembunuhan, pengumpulan informasi, penyergapan, dan lain-lain. Alasan pikir setia adalah karena dia ingin diakui oleh keluarga dan Hugo. 10 tahun setelah gerbang ke domain demonik terbuka, perang melawan iblis dimenangkan oleh manusia. Hadiah yang diberikan kepada para anjing pemburu karena kesetiaannya adalah eksekusi. Alasannya adalah karena anjing pemburu terlalu banyak mempunyai informasi. Ingin membalas dendam tapi dia tidak bisa karena tubuhnya masih bayi. Anak-anak yang lahir di keluarga Baskerville dimasukkan ke dalam labirin pedang setelah beberapa rintangan. Tubuh bayi yang dipenuhi luka akibat ujian akan direndam di sungai Styx yang memiliki efek penyembuhan dan memperkuat tubuh, yang membuat MC ingin berlama-lama di dalam air. Itu dan bahkan membuat orang-orang di keluarga Baskerville panik. Tetapi ini juga yang membuat kepala keluarga menjadi tertarik dengannya. Bahkan Hugo bertanya berapa lama dia di dalam air. 7 menit, mungkin dia mati. Hugo memberi perintah untuk naik dari air. Tapi bocah itu tetap mencoba menyerapnya dan bahkan meminumnya. Hingga dia pun hampir mati konyol. Hugo mengangkat tubuhnya dari air. Siapa nama anak ini? Dia tuan muda Fikir Van Baskerville. Sepertinya terlahir anak yang sangat serakah. Fikir yang hampir pingsan berpikir, nikmati saja hidupmu sebisa mungkin Hugo. Ketika dia mengasah taringnya dalam kegelapan, keluarga Baskerville akan menghilang dari sejarah. Dengan tanganku Fikir Van Baskerville. Kisah pembalasan dendam anjing pemburu pada tuannya dimulai. Pada usia 8 tahun dia cukup berbakat untuk disebut jenius tapi dianggap biasa dalam keluarganya. Pada usia 20 tahun, dia mengambil misi penaklukan, pembunuhan, dan lain-lain. Pada usia 30 tahun Get yang mengarah ke demon real terbuka. Pada usianya ke-35 tahun dia berhasil bertahan melewati era kehancuran dan membantai monster di mana-mana. Pada usia 39 tahun perang yang panjang, akhirnya berakhir dengan kemenangan dunia manusia. Di usia 40 tahun diberi penghargaan atas kesetiaannya yaitu fitnah, tuduhan palsu dan pemenggalan. Fikir yang masih bayi sedang memikirkan cara pembalasan dendamnya. Tiba-tiba ada seorang perempuan membawa sebuah kotak. Dia pun curiga dan tidak percaya itu sebuah hadiah. Kotak itu pun terbuka, ternyata ada ular di dalam kotak itu. Sudah jelas seseorang menginginkan kematian MC. MC menyerang ular itu terlebih dahulu dan menggenggamnya dengan erat. Mata Fikir bersinar merah. Keesokan harinya orang-orang terkejut karena menyaksikan seorang anak tidur dengan tenang di samping ular-ular yang mati. Setelah itu, semua pengasuh bayi yang berjaga di malam itu dieksekusi setelah disiksa. 8 tahun kemudian, para anak-anak Baskerville belajar ilmu pedang. Setelah beberapa penjelasan diketahui bahwa orang terkuat di Baskerville adalah kepala keluarga, yaitu Hugo yang mencapai Swordmaster.
Fikir yang berusia 8 tahun diganggu tiga kembar. Mereka tampak iri karena berita tentang kehebatan Fikir saat bayi menyebar. Mereka lah yang bertanggung jawab memburu Fikir di kehidupan. Sebelumnya setelah Fikir di final, mereka tidak percaya Fikir mampu bertahan 7 menit di Sungai Styx. Salah satu dari mereka menutup hidung MC dan berkata akan memakan jarinya. Kalau Bikir bisa bertahan selama 3 menit. Mustahil legenda seperti itu benar. 1 menit kemudian, 3 menit kemudian, 10 menit kemudian. Mereka pun merasa ini sudah cukup dan tidak lucu lagi. Dan menyuruh kembarannya melepas Fikir. Ketika dia ingin melepas Fikir, Fikir langsung menggigit jarinya. Dia berteriak kesakitan apa? Bukankah kau bilang akan memakan jarimu? Si kembar ingin membawa saudaranya ke Pris untuk diobati. Tapi Fikir berkata, apakah aku membiarkan kalian pergi? Si kembar merasa tersinggung. Karena merasa lebih tua dan langsung menyerang dengan pisaunya. Tetapi itu tidak dapat melukai Fikir sedikit pun. Itu secara tidak langsung. Menegaskan bahwa di Bas KERVELID, kekuasaan dan bakat mengalahkan usia. Ayo terus bermain. Fikir memukul tepat di wajahnya. Terus menendang yang lain. Fikir memandang mereka, jangan takut, kalian bisa pulih kalau dirawat tepat waktu. Jadi aku akan bermurah hati dan membiarkan salah satu dari kalian pergi. Siapa yang akan kau bebaskan? Mereka mulai panik. Itu terserah kalian. Fikir melemparkan pisau ke mereka. Cepat putuskan. Setidaknya satu di antara kalian bisa hidup. Kan? Mereka saling menatap. Fikir hanya dengan santai mendengarkan suara pertarungan mereka. Dengan ini, persatuan tiga kembar Puin hancur dengan mudah. Sementara itu, pertikaian antara mereka sedang dilaporkan kepada Hugo oleh kepala pelayan. Pertikaian? Berapa banyak yang mati? Tidak ada yang mati, tapi yang tertua dari tiga kembar giginya hancur total. Yang kedua rahangnya rusak. Yang termuda jari telunjuknya telah terpotong. Mereka telah mendapatkan perawatan, tapi mental mereka hancur. Oh, bukankah mereka sangat dekat? Hugo merasa berita itu sulit dipercaya. Pelayan menambahkan, itu karena orang yang merubah tiga kembar itu adalah Tuan. Muda yang mendapatkan peringkat pertama yang baru saja. Saya sebutkan ialah Tuan Muda Bicir. Hugo memanggil Bicir ke ruangannya. Kau sudah berkembang, Bicir. Kudengar kau melumpuhkan tiga kembar bersaudara itu saat kelas lanjutan. Hugo membahas tindakan Bicir yang menghancurkan hati mereka. Sejak hari itu, mereka mulai makan secara terpisah dan berhenti bicara satu sama lain. Serangan kombinasi mereka bertiga sangat memukau. Tapi berkat kau sekarang ada ketegangan tinggi di antara mereka. Apa kau tidak merasa bersalah? Bersalah? Memangnya apa salahku? Bukankah kau sudah meremukan kakak-kakakmu? Tapi aku jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang kuat bisa melakukan kesalahan? Bicir dengan penuh keyakinan. Mereka sudah memaafkanmu. Apa kau masih merasa tidak bersalah? Bicir teringat kehidupan sebelumnya. Anak terakhir dari sebuah CLIN yang dihancurkan Baskerville, dia telah menjadi biarawati dan menemui Hugo secara langsung. Dia datang dan mengatakan bahwa dia telah memaafkan Hugo. Respon Hugo adalah, aku yakin pengampunan hanyalah sebuah alasan konyol. Orang lemah yang tidak bisa membalas dendam. Hugo tersenyum, sepertinya menyukai jawaban itu. Kekuatan adalah keadilan. Itu artinya menjadi lemah adalah sebuah dosa. Tampaknya kamu sudah memahami moto keluarga Baskerville dengan baik. Hugo pun memutuskan untuk memberinya hadiah. Beecher pun memilih coklat. Dia dibatasi hanya boleh membawa apa yang bisa dia bawa. Dia pun memilih biji kakao. Dia memilih jenis yang super kuat dengan satu biji saja. Bisa membuat 100 coklat. Kepala pelayan merasa tuan muda ini sangat cerdik. Padahal alasan Beecher memilih itu karena biji itu akan berguna di ujian praktik 5 hari lagi. Dan di hari itu, insiden terbesar yang belum pernah terjadi di Baskerville akan terjadi. Klan Baskerville disebut klan bersekar oleh dunia. Anak kecil yang baru bisa berlari. Harus mendaki gunung curam untuk latihan. Stamina dasar dan istirahat tidak diperbolehkan. Kecuali waktu yang ditentukan. Saat tidur,
Mereka harus tidur dengan mayat demonik base agar bisa beradaptasi dengan lingkungan keras. Pelatihan terus berlanjut hingga mereka berusia 8 tahun. Itulah sebabnya klan Baskerville disebut klan Berserker. Anak-anak berusia 8 tahun itu akan melakukan ujian praktik survival di gunung yang dipenuhi demonik. Base yang ditangkap di wilayah perbatasan mereka. Ujiannya sederhana, cukup bertahan hidup 1 bulan dan berburu demonic beast yang kuat. Mereka mendapatkan 50 poin jika bisa membunuh pewaris yang lain, dan 70 poin jika berhasil membunuh demonic beast dan bertahan hidup. 0 poin jika mati. Lonceng penanda penilaian pun berbunyi. Bicir pergi lebih dahulu untuk mengamankan posisi yang menguntungkan. Tetapi terlihat 2 orang mengikutinya. Dari belakang mereka berencana bekerja sama untuk mencuri poin Bicir. 3 gambar terlihat menjadi tidak akur. Ujian ini tidak menyuruh mereka untuk membunuh orang lain, tapi juga tidak dilarang. Karena ada pengurangan poin untuk membunuh. Semua orang akan berusaha keras untuk membunuh orang lain. Dengan tangan mereka sendiri, Guide Dog akan memastikan jumlah kematian tidak banyak. Salah satu Guide Dog mengamati Bicir dari belakang. Dia sedikit tertarik karena Bicir adalah orang jenius yang menunjukkan keterampilan luar biasa sehak bayi. Sampai di tempat tujuan Bicir malah bersantai dan menikmati liburan. Guide Dog terkejut, sementara yang lain bertarung dia mengumpulkan kayu bakar. Di lain waktu 3 bertempur melawan monster raksasa. Sedangkan Bicir santai tiduran. Sampai Guide pun kehilangan harapan terhadapnya. Yang Bicir lakukan hanya tidur, mendirikan kemah selama beberapa hari. Selain itu, dia hanya berburu untuk makan dan mengumpulkan kayu bakar. Guide merasa tidak berguna mengawasinya, dia pun meninggalkannya. Bicir tersenyum, akhirnya dia pergi. Gangguan telah pergi dan persiapanku sudah selesai. Bicir pun memutuskan untuk berburu. Setelah beberapa hari dia akhirnya sampai di daerah terlarang. Dia menemukan kotoran berapi. Hanya ada satu beast yang mengeluarkan kotoran seperti itu, yaitu Hellhound. Sebelum dia regresi dia hanya bisa melawan monster itu. Di umur 18 tahun. Jadi tentu saja di umurnya sekarang yaitu 8 tahun melawan Hellhound secara langsung adalah sesuatu yang berlebihan. Akan tetapi dia tahu metode yang bisa digunakan untuk membunuh Hellhound. Kelemahan pertama, dia hanya bisa bergerak secara lurus. Hellhound kesulitan mengikuti perubahan arah yang tajam. Kedua, untuk suatu alasan, makhluk demonik tidak bisa melewati air, mau sekecil apapun itu. Dan di situasi ini dia melambat. Monster tipe anjing selalu membuka mulutnya ketika berlari. Bicir pun menembakkan sesuatu ke mulutnya. Ternyata itu adalah biji coklat yang merupakan racun bagi monster tipe anjing. Dan biji coklat yang digunakannya mampu membuat 100 liter. Coklat membuat efek yang diterima monster menjadi semakin luar biasa. Sepertinya Hellhound kalah oleh coklat. Bicir menambahkan serangan tusukan ke arah lambungnya dan monster itu pun mati. Membunuh makhluk demonik, memberikan X atau karma kedua. Hal itu akan memperkuat tubuh. Bicir merasa dengan membunuh monster, dengan level B tambah, akan membuat dia mendapatkan peringkat pertama dia. Tidak sabar melihat Hugo terkejut, tak lama kemudian muncul beberapa Hellhound. Tapi bukan itu saja, ternyata ada makhluk yang lebih kuat lagi. Ternyata itu ada Cerberus monster yang berlevel A. Walaupun dia merasa terancam, karena Cerberus dipenuhi luka, dia merasa mempunyai kesempatan. Tubuh Cerberus dipenuhi panah, dia yakin itu pasti disebabkan oleh suku Barbarian. Bicir menyembunyikan kekuatan aslinya. Di klan dia telah mencapai tingkat High Sword Expert dan tingkat 3. Penguasaan teknik Baskerville, yang hanya bisa dicapai orang dewasa. Dalam klan, Bicir menyerang ke arah Cerberus. Dengan tingkat keahlian berpedang di kehidupan, sebelumnya dan tubuh, yang diperkuat oleh Sungai Styx. Ia sudah cukup untuk memberikan luka parah pada Cerberus yang terluka. Ya, itu hanya perkiraannya. Cerberus menyerang kembali dan melukai Bicir. Kecerobohan sesaat menuntun Cerberus memanfaat celah tersebut, membuat Bicir terlempar dan menabrak pohon. Dia batuk dan memuntahkan darah. Sampai sini dulu, like, subscribe and comment jika ingin lanjut.